Mengembangkan sistem e-commerce dapat dikatakan suatu proses yang susah-susah mudah. Yang pasti pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan yang namanya edukasi. Kenapa? Karena di dalam sebuah perusahaan belum tentu semua orang mengerti betul apa yang dimaksud e-commerce, apa plus minusnya, kenapa kita harus mulai memikirkan untuk menggunakan e-commerce dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari edukasi ini adalah untuk melakukan apa yang dikatakan sebagai shared vision, saling berbagi visi. Karena kalau sebuah organisasi visinya tidak sama, tentu saja tidak akan mengalami suatu kesuksesan. Karena visi artinya kan cita-cita bersama yang ingin dicapai. Oleh karena itu, share vision melalui edukasi adalah satu proses yang sangat penting untuk dilakukan. Setelah itu baru dilakukan yang namanya enterprise assessment. Apa itu enterprise assessment? E-commerce itu merupakan suatu tata cara atau mekanisme berdagang di dunia maya, di mana sebuah organisasi melakukan kerjasama yang cukup erat dengan organisasi lain, terutama dengan para pemasok, ya. Kemudian mereka yang memiliki sistem pembayaran, mereka yang memiliki teknologi, dan juga mereka yang memiliki jalur-jalur distribusi yang hubungannya dengan pelanggan. Oleh karena itu harus dilakukan yang namanya assessment atau kajian terhadap perusahaan-perusahaan atau institusi mana saja yang berhubungan erat dengan bisnis dari sebuah perusahaan yang memutuskan untuk mengembangkan e-commerce. Nah, setelah itu dipetakan, barulah membuat yang namanya arsitektur, suatu rancang bangun terhadap sistem yang ingin dibangun antara perusahaan tersebut dan berbagai mitranya agar e-commerce bisa dijalankan dengan baik. Tidak ada salahnya untuk mulai melakukan pilot project sebagai proof of concept bahwa apa yang sudah dipikirkan, apa yang sudah didesain bisa berjalan dalam skala yang kecil atau yang manajemen dahulu. Nah, kalau ini sudah berjalan dengan baik, barulah dilakukan program manajemen atau berbagai inisiatif e-commerce mulai ditelurkan satu persatu kepada para pelanggannya. Tentu saja ini nanti akan membutuhkan suatu perbaikan-perbaikan revisi di sana-sini. Tidak perlu khawatir, dapat dilakukan revisi terhadap sistem, terhadap arsitektur, sehingga nanti sistem yang dibuat benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. Untuk bisa belajar dari tempat lain, ada banyak industri reference atau good practices yang bisa dipelajari agar perusahaan tidak mulai dari nol, tapi dapat belajar dari mereka yang sudah terlebih dahulu sukses mengembangkan sistem e-commerce. Ini adalah siklus pengembangan e-commerce yang dipenerangkan oleh Peter Finger dalam salah satu bukunya.